Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Langsung saja untuk Ananda SMP Insan Cendekia ataupun MA Al-Haddad, Madrasah Aliyah Al-Haddad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu materi tentang pendidikan karakter. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Herman G. G-nya bukan ganteng tapi G-nya Ghazali, ya. Pendidikan karakter. Mungkin Anda ada yang mengetahui apa sih karakter? Jadi kita sering mendengar bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, betul nggak? Iya dong. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengetahuinya? Oh, ini karakter orang ini adalah seperti ini. Karakter orang ini adalah seperti ini. Kita mempunyai teman dan kita juga percaya dan kita tahu bahwa karakter diri kita itu seperti apa, ya. Apakah mudah tersinggung, ya? Apakah cepat bersahabat ataupun lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tahu dong apa itu karakter. Sebelum kita masuk, ya, kita harus mengetahui dulu apa itu karakter. Oke. Pertanyaan, karakter itu apa, ya? Oke, karakter berasal dari bahasa Latin yaitu character. Apa? Yaitu suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, tabiat, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jelas dong, yang namanya si ini nih karakternya adalah pemarah. Si ini nih karakternya adalah seorang yang mudah bergaul. Nah, kemudian selanjutnya pasti di dalam pendidikan karakter terdapat konsep dasar kenapa sih pendidikan karakter itu harus dipelajari dan harus disampaikan ke peserta didik. Nah, kita harus tahu dulu dong pengertian pendidikan karakter. Apa pengertian karakter itu? Adalah suatu usaha manusia, ya. Ananda manusia, saya manusia, dan guru-guru yang lain manusia, semuanya juga manusia, mempunyai usaha. Usahanya apa? Secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter. Nah, tujuannya adalah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Oh iya dong, karakter itu harus sesuatu yang berkesannya itu baik, ya. Sesuatu yang berkesannya dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama lah bagi diri sendiri dulu, jangan memikirkan orang lain. Tapi kalau misalnya sudah diri sendiri bisa bermanfaat, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita menjadi manfaat untuk orang lain. Ini yang perlu ini sebetulnya yang sangat sulit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Apakah hidup kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Seperti apa sih kita bermanfaat bagi orang lain itu? Seperti kita misalnya tahu suatu ilmu, kita tahu bagaimana caranya menyeduh kopi, ya, menyeduh kopi di dalam cangkir, ya. Coba, kalau misalnya orang yang tidak tahu nyeduh kopi dalam cangkir, airnya segalon, kopinya satu bungkus. Kira-kira apakah rasa daripada kopi tersebut dapat dinikmati oleh penikmatnya? Tentu tidak, ya, karena seorang penyeduh kopi itu tahu bagaimana cara menyeduh kopi. Nah, dari situ kita ajarkan, kita kasih tahu, kita beritahu kepada orang yang menyeduh kopi. Oh, ini caranya seperti ini. Airnya jangan banyak-banyak, secukupnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi dalam satu dalil dijelaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Oke, selanjutnya pasti dong yang namanya sesuatu itu punya tujuan, betul ya? Ya. Apa tujuan daripada pendidikan karakter? Kenapa sih kita harus mendengarkan bapak-bapak ini? Bukan bapak ya sebenarnya, yang udah kan? Nah, kenapa harus pendidikan karakter itu harus ditanamkan, harus diterapkan? Karena apa?
untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup lebih baik. Siapa yang tidak mau menjadikan hidupnya lebih baik, betul nggak? Ya, dulu kita bodoh, ya. Mungkin ketika kita TK kita hanya tahu A, B, C, D, E, F, G, ya. Tapi ketika kita masuk SD, maka dirangkailah A tambah B tambah A jadi apa? Berarti kan hidup kita lebih apa? Lebih baik, menjadi lebih baik, betul nggak? Ya. Ketika kita masuk, oh dari SD nih, yang tadinya dulunya sering lari-larian, sering ngejailin orang, ya kan? Ketika kita masuk SMP, oh akhirnya tahu dong, ya. Kita punya batasan tersendiri dalam dalam bergaul dengan teman-teman. Nggak sampai dong, misalnya ada anak kecil, misalnya ada teman kita duduk, lalu bangkunya digeser sama kita, akhirnya dia terjatuh. Nah, itu adalah bukan kanak-kanak lagi sebetulnya, ya. Apalagi kalau misalnya sudah masuk ke jenjang SMA, SMK, aliyah, ya seperti itu. Maka perbuatan seperti itu seharusnya harus sudah dihindari, karena kedewasaan tiap orang itu bertambah dan bertambah, ya. Nah, kemudian ada beberapa dimensi-dimensi karakter yang baik. Jadi di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari yang lupa agama, yang keduanya Pancasila, dan yang ketiganya adalah budaya. Oke, apa aja? Nah, ya yang namanya manusia, kita hanya bisa berencana, ya, betul nggak? Kita hanya bisa berencana dong. Membentuk suatu karakter yang mulia itu, yang tadinya kita menjadi orang yang biasa-biasa, dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang ingin luar biasa. Nah, makanya setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, ya. Oh, kita bisa apa sih, ya? Kita ini udah bermanfaat belum buat orang lain, seperti itu, ya. Nah, maka tanda-tanda dengan potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai. Yang pertama, percaya diri. Oh, saya mampu dong melakukan ini, saya mampu dong melakukan itu, saya mampu dong berbuat baik sama orang lain. Kemudian kritis, ketika misalnya ada orang yang salah, kita kritis, tapi bukan berarti menjatuhkan. Kritis artinya di sini adalah kita mengkritik untuk membangun, bukan menjatuhkan, ya. Analitis, selanjutnya adalah analisis adalah menganalisa. Kita memantau, oh ini bagaimana caranya supaya bisa menjadi seperti ini, analitis, ya. Kemudian selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Kita bisa nih, misalnya dari sebuah kertas bekas kita bikin menjadi sesuatu yang istilahnya dapat bernilai jual yang tinggi. Oh, jangan berpikiran dulu ke sana. Misalnya bagaimana caranya nih botol bekas menjadi sesuatu yang berguna buat saya atau buat orang lain, atau buat kelasan saya, buat lingkungan sekolah saya. Akhirnya dibuatkanlah pot bunga, kemudian tempat pensil, supaya alat-alat tulis kita tidak berantakan, seperti itu. Kemudian mandiri, kita melakukan segala sesuatu sendiri, ya. Kemudian hidup sehat, kita tidak makanan kita dijaga, apalagi yang sekarang masa pandemi di mana kebutuhan imun kita itu harus tinggi, ya, seperti makanan yang bergizi, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab. Ini yang sulit sebetulnya, bertanggung jawab. Ketika kita dikasih amanat menjadi siswa, ya, maka siswa itu harus seperti apa? Bagaimana tanggung jawabnya? Berarti siswa harus belajar. Itu yang sulit. Apalagi ketika kita berbuat salah. Kadang-kadang kita menyerahkan kesalahan kita itu kepada orang lain, betul nggak? Misalnya kita nggak sadar memecahkan gelas atau memecahkan jam dinding yang ada di sekolah, yang ada di kelas, ataupun kipas angin misalnya di sini. Nah, kemudian kita lepas tanggung jawab. Kita melepaskan apa? Si itu yang salah, si itu yang menjadikan. Padahal kita yang apa? Kita yang memecahkannya. Kemudian sabar, ya, berhati-hati dalam bicara, hati-hati dalam bersikap. Apakah bicara kita ini akan menyinggung orang lain atau dapat memberikan manfaat buat orang lain? Nah,
otomatis kita harus memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian selanjutnya rela berkorban. Tapi berkorban misalnya orang lain dalam kesusahan, oh saya rela mengorbankan waktu kita buat orang lain, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita menjadi seorang pemberani, jujur dan dapat dipercaya, menepati janji, produktif ya, ramah, menghargai waktu kita. Jadi waktu kita ini yang terbatas kita pakai buat apa? Kita pakai buat sesuatu yang bermanfaat. Kemudian apalagi cinta keindahan. Oh tidak dong mencoret-coret tembok orang lain ya. Kita aja malas mencoret-coret tembok kita, mencoret-coret buku kita. Apalagi misalnya yang bersifatnya publik ya, yang ada di masyarakat. Misalnya kita mencoret-coret tembok orang lain. Oh tidak, itu sangat tidak bermanfaat sekali. Kemudian bersemangat, tidak lemas, disiplin, jujur, tekun, ulet dan gigih. Yang terakhirnya adalah penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Kita olah hati, bagaimana cara kita menjaga hati, bagaimana supaya ucapan kita tidak menyakiti orang lain, olahraga kita ya, agar tangan kita tidak sampai memukul sesuatu yang tidak harus kita pukul. Olah karsa itu adalah niat kita niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian olah pikir ya, berarti kan hati dan pikiran itu menyatu, betul enggak? Maka timbul menjadi satu yang ada di depan kalian. Nah, mungkin cukup sekian materi untuk pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita buka tanya jawab ya. Dan juga siapkan juga jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya lontarkan. Oke, boleh ditanyakan nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.